setiap kali kita lari ke depan, terus kita berhasil mukul secara enak, terus dibalikin, terus kita bisa volley, terus rally. Ternyata itu endorfinnya nggak berhenti-berhenti. Oh, Ternyata endorfinnya nggak berhenti-berhenti. Jadi yang awal mulanya padel itu, by the way padel itu bukan olahraga baru ya. Ya. Dari tahun 60-an tuh Ya. udah diciptakan di Meksiko Di dari Meksiko. tahun 60-an. Nah, jadi setiap kali orang itu nyoba, yang awalnya bilang ini olahraga FOMO, gue malas nyoba, olahraga FOMO, gue malas nyoba, lu juga pasti awalnya begitu kan? Betul. Oh. Nah, tiba-tiba lo nyoba di lapangan, Kok asik, itu senang, have fun. itu yang terjadi. Tapi number one of course financially needs to make sense secara numbers gitu kan. Jadi perhitungannya mesti pelan-pelan kita hitung. Tapi yang bagian keduanya adalah whether partisipannya akan kembali. Itu yang kita hitung. Karena regardless numbersnya seperti apa, kalau kita bikin satu konsep event yang dimana most event ini saya host sendiri semuanya. Jadi kalau ada partisipan yang datang pasti dari WA ngundang sampai post event itu gimana feedbacknya dari eventnya, apa yang kita bisa improve. Sorry ya tadi bagian scoringnya ada yang kurang. Jadi personal touch itu juga diperlukan sekali di event-event ini ketika event-eventnya dijalankan. Halo, selamat datang di POV Talk by Bloomberg Technos. Dan kali ini kami akan membahas sesuatu hal yang luar biasa istimewa. Karena kalau biasanya kita bicara soal IHSG, soal bagaimana rupiah, kita kali ini akan bicara soal industri yang sebetulnya jadi pelarian banyak orang ketika musim-musim seperti ini. Artinya seperti waktu IHSG-nya turun banyak, waktu rupiahnya jeblok, waktu ekonomi sedang melemah, nih banyak orang stres dan kemudian melakukan pelarian kemana lagi kalau bukan olahraga. Nah, tapi gak cuma olahraga yang kita bahas, kita akan membahas masalah industrinya kali ini. Industri olahraga apalagi kalau bukan padel. Nah, di sini saya Maria Sarjana nggak cuma sendirian seperti biasa, kita sudah sama-sama dengan Bang Hotman Saragih di sini, dan nanti Bang Hotman yang akan kenalkan siapa POV expert kita hari ini. Silakan Bang. Thank you, Mar. Halo POV people, ya, senang sekali bertemu dengan kita kembali pada hari ini. Pembahasan kita ringan, nggak jelimet tentunya dari biasanya. Mudah-mudahan tidak ada yang marah-marah. Karena ya kita pengen sesuatu yang santai dulu, tapi ini kita pikir ya Mar, olahraga ini sepertinya bukan sekedar olahraga. Iya, karena katanya bawa banyak cuan gitu. Betul. Ya. Kan kayak orang banyak lahan yang dikonversi jadi lapangan pedal. Ya. Tiba-tiba di samping rumah udah lapangan pedal, terkaget-kaget. Jadi banyak industri yang kemudian teraktivasi dari tren padel ini. Ya. Kita ngomong properti lah, ya kan Mas? Terus ada F&B, merchandising, terus apparel segala macam. Ternyata bisa itu lumayan. Ya, jadi ada efek domino sebetulnya ya. Makanya kita pengen tanya ahlinya dah. Yes. Ini dua orang ini kayak bos-bos pedal nih. Iyalah. Ada ketua Persatuan Besar Pedal Indonesia. Yes. Perkumpulan besar. Perkumpulan besar Padel Indonesia. Mas Gali, Bapak Gali Kartasasmita. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ini orang nomor satu yang ngurus padel nih. Mudah-mudahan kita dapat insight banyak dari dia nanti. Terus yang kedua ada Pak Michael Lukai. Beliau praktisi dan pebisnis di padel juga, sering bikin event segala macam. Tentunya mungkin udah banyak event yang dia bikin, dan kita pasti pengen tanya juga ke dia, kira-kira masa depan industri pedal ini akan seperti apa sih? Olahraga pedal ini apakah cuma sekedar FOMO? Kayak yang saya sempat awal-awal saya bilang seperti itu ke teman saya main pedal. FOMO lu. Ternyata kemudian saya ikut main pedal. Dan itu sustain. Dan saya juga susah sekarang udah untuk nge-book di jam-jam prime itu masih susah. Jadi kita memang harus nge-book entah seminggu atau beberapa hari sebelumnya biar dapat waktu yang pas buat kita. Walaupun lapangan padel udah banyak ya. Nah, coba deh kita tanya Mas Gali nih, ngelihat situasi kayak gini apa sih sebenarnya? Fenomena apa sih yang sedang terjadi, Mas? Oke. Kenapa orang tiba-tiba jadi
terpadel-padel. Iya, kalau kata ini terpadel-padel ya, bener. Benar. Oke, terima kasih Mas Otman, terima kasih Mbak, terima kasih Bloomberg Technos mengundang kami. Ya, saya juga terhormat sih. Ya ini sahabat saya nih udah lama. Terus ketemunya di padel juga lagi. Kita ini menarik secara sains. Ya, secara sains itu memang olahraga raket. Ya. Raket sport. Itu secara sains memperpanjang umur otak. Oh, Nah. oke. Jadi pernah ada studi ya bahwa olahraga raket itu apapun itu ada efeknya. Jadi ternyata setiap itu ada kardionya, ada impact-nya, Ya. ada challenge-nya ngelihat lawan ya. Gitu. Nah, jadi setiap kali kita lari ke depan terus kita berhasil mukul secara enak, terus dibalikin, terus kita bisa volley, terus rally. Ternyata itu endorfinnya nggak berhenti-berhenti. Oh, gitu. Ternyata endorfinnya nggak berhenti-berhenti. Jadi yang awal mulanya padel itu, by the way padel itu bukan olahraga baru ya. Ya. Dari tahun 60-an tuh udah diciptakan di Meksiko dari tahun 60-an. Nah, jadi setiap kali orang itu nyoba yang awalnya bilang ini olahraga FOMO, gue malas nyoba, lu juga pasti awalnya begitu. Betul. Kan? Nah, tiba-tiba lu nyoba di lapangan, Klasik. itu Senang, have fun. itu yang terjadi. Jadi memang orangnya awal-awalnya itu selalu gue malas nyoba, gue malah lama-lama ya udah gue nyoba deh, pas gue nyoba aduh enak lagi, aduh terus gitu. Nah jadi ya ini fenomena yang didukung oleh sport science, tapi ini fenomena yang juga didukung oleh keinginan masyarakat untuk bisa lebih hidup secara sehat, tapi di waktu yang sama tidak melupakan nongkrong. Iya. Gitu. Jadi tempat-tempat memang benar Mas Otman ini. Jadi kondisi pemain tuh naik. Ya, kondisi pemain tuh naik. Jadi kalau ada orang yang bilang nih lagi dying, ayo kita debat deh. Ya. Kondisi pemain tuh naik. Kondisi lapangan makin banyak. Nah, kalau ada orang bilang, "Iya, ini udah mulai sepi." Ya memang, Bos. Lu nggak bisa nyamain perbedaan tahun 2024 ke 2025, ke 2026. Nggak bisa, karena di 2024 jumlahnya itu cuman di Bali sih ada 80 court, di Jakartanya cuman peak duluan ya, 4 court. Lalu ada di Jakarta yang cuman di Cipete, lalu ada di Kemang. Di Kemangnya 6 court, di Cipetenya 3 court. 9 court di 2024. Sampai sekarang di hari ini ada 1.100 court. Oke. Ya perbedaannya kan jauh. Cuman tadi Mas Hotman juga bilang, di jam prime coba aja. Dan itu sangat sulit. Tapi tempat-tempat yang sangat sulit itu pasti tempat-tempat yang nongkrongnya juga enak. Iya. Jadi ini olahraga udah dapet nongkrongnya, social budaya dapet. Begitu nyobain olahraganya ternyata nyandu. Ya kita awal-awal nyoba kan juga gitu. Kalau gue sih awal-awal nyoba tugas. Kalau dia pasti awal-awal nyoba homo pasti. Nah, begitu kan kalau dia kan tugas. Nah, kita kan pemain bola dari dulu ya kan. Tiba-tiba nyobain ini gue juga kena gitu loh. Nah ini yang sedang fenomena ini yang sedang berjalan di publik. Karena itu yang tadi saya bilang dari 2024 cuman sekian sampai ke 2026 ini ada 1.100 skor. Itu artinya industrinya kan hidup. Iya. Ya mohon maaf nih, walaupun memang ini pembahasannya katanya santai-santai aja, ya kita keepin di santai lah. Tapi tetap aja padel itu membawa suatu kecerahan, membawa suatu keindahan dalam keadaan ekonomi. Iya. Gitu yang tadi Mas juga bilang ya, karena memang olahraga itu kan salah satu bahasanya ya, pelepasan. Iya, rilis. Di mana tempatnya padel itu bukan hanya pelepasan, ada olahraga, ada nongkrongnya, udah pasti itu berjalan lah. Dan dengan bantuan orang-orang kayak Mike ini, saya yang sudah bikin banyak sekali acara, gue terima kasih loh bos dari awal lo bikin acara yang sekolah, nah acara ya macam-macam lah, liga kecil, ada macam-macam, luar biasa nih orang. Ya.
Gitu. Jadi itu juga membuktikan bahwa EO atau event organizer kayak Mike ini bisa hidup dan jalan dan thriving. Gitu. Waktu itu dia pernah bikin School War, Battle of School. Battle of School. Yes. Sekolah-sekolah dikumpulin sama dia gitu ya, orang tuanya main. Jadi rame anak-anak itu, jadi kayak gitu-gitu. Menarik. Dan karena kita kemarin sudah, ya alhamdulillah dapat perunggu di Piala Asia. Oh, yes. Jadi makin kenceng lagi. Ya. Dan kita tahun ini kan ikut Asian Games. Kita sudah jadi anggota POI. Oh, udah ada cabur padel Sudah. Ya, Jadi di bulan Oktober, September akhir ke Oktober, padel berangkat ke Jepang. Dan akhir tahun kita pun akan nge-host. Indonesia akan jadi host Junior Asia Cup. Jadi Piala Asia yang kita ikuti tahun lalu, tahun ini kita jadi tuan rumahnya juniornya. Wow. Oke. 14, 16, 18. Jadi sekarang orang tua yang waktu itu kita bikin, anak-anaknya latihan mulu, ikut turnamen. Dan sekarang saya sediakan pertandingan-pertandingan KU 14-nya, KU 16-nya, KU 18-nya di tingkat nasionalnya. Oh, semua kelompok umur sekarang udah Main. main ya? Lagi KU 12 ya, 12-nya belum. Karena saya lagi mau ngedata yang 12 tuh ada nggak sih? Ternyata banyak kemarin yang ikut dan pada minta saya mau KU 12, jadi sedang kita ini kan. Jadi sekarang bukan hanya klub olahraga FOMO. Sekarang sudah olahraga yang mengarah ke prestasi. Ya. Tapi at the same time prestasinya jalan, rekreasinya juga jalan. Iya. Jadi orang-orang yang memang cuman pengen nongkrong dan bermain, ada. Orang-orang yang benar-benar pengen berprestasi kita sediakan juga. Iya. Gitu. Makanya alhamdulillah ya insya Allah bisa terus berkembang. Iya. Jadi menarik sekali ya, sebetulnya satu olahraga ini bisa jadi banyak, kemudian menghidupkan tadi banyak hal ya. Ya alhamdulillah. Dan berarti ada di situ pergerakan perekonomian juga kan pastinya. Nah kalau gitu nih tertarik sama Mike. Kan Mike tuh sebetulnya terkenalnya dulu otomotif di mobil-mobil mewah ya. Iya. Tapi kemudian sekarang terkenal banget di bidang paddle, event organizer dan sebagainya. Nah, kenapa sih kamu melihat paddle itu sebagai sesuatu hal yang mungkin bisa bikin challenge baru mungkin, atau Peluang cuannya itu bisnis baru. seberapa besar? Kalau boleh dikasih tahu, event besar apa yang kamu pernah bikin yang paling gede, terus berapa cuannya berapa persen? Bukan lagi Saya supaya pemancing nih, POV people juga pengen tahu, siapa tahu mereka juga tergerak gitu untuk mengikuti ini. Gimana? Sebelumnya thank you Mbak Maria, Otman. Yes, sama-sama. Mas Gali, good to be next to you. It's an honor. Sama-sama. Dan of course dari Blue Technos juga, terima kasih sudah mengundang saya sebagai narasumber. Balik ke pertanyaan tadi, memang background saya dulu otomotif, tapi memang di otomotif itu memang juga banyak bergulat di dunia event juga. Kita bikin event dan community juga ya kita bangun. Jadi memang passionnya ngebangun community dan event itu sudah lama juga. Sebenarnya sih kesandung ke dunia event lagi itu by chance juga, karena waktu itu juga sempat ada satu brand internasional ban yang saya sedang kerja sama jangka panjang. Lalu mereka minta ini 2024 nih, akhir 2024 mereka meminta saya untuk bikinin konsep deh lifestyle event. Gimana caranya mengemas ban ini dengan cara yang nggak jual hard selling lah. Nah di situ kita mulai ngelihat paddle nih kayaknya menarik, dan saya juga sebelumnya juga main tenis lumayan lama. Why don't we try paddle? Jadi itu di akhir 2024 tuh mungkin di awal-awal event-event paddle ini mulai muncul lah ya gitu. Jadi kayak udahlah kita gas, kita coba bikin satu event paddle. Dan di situ kita belajar banyak juga dari community-nya, first of all demand-nya sangat tinggi, hype-nya. Dan dari segi brand juga support, karena mulai banyak brand di 2024 tuh ngelihat mungkin ini something yang kita bisa lihat sebagai offline activation yang menyatukan banyak orang. Karena sebagai satu sport juga, olahraga itu paddle lumayan bisa dibilang lebih mudah untuk dipelajari daripada tenis. Untuk mulai ya, mungkin sulit untuk di master, tapi mudah untuk mulai balik-balik lah. Kalau tenis sekali service nggak balik, udah bete kali ya mainnya. Jadi untuk menyatukan banyak beginners dan juga player-player yang pemain-pemain yang sudah lumayan jago itu
jalan waktu itu, dan interestnya dari berbagai ragam profiles ya yang ikut di event pertama itu. Jadi dari event pertama itu kita ngeliat, hey, this is mungkin sesuatu yang kita bisa terusin, dan dari brands juga senang banget, oke kita bikin lagi, dan setelah itu lahirlah 4 event yang mirip, dan setelah itu kita bikin IP atau tipe brand-brand event type yang berbeda kayak Battle of Schools. Karena juga makin banyak kan event-event yang dijalankan juga, yang diorganize, kita mesti membedakan lah dari segi konsep dan juga bagaimana orang-orang bisa bertanding dalam satu event padel ini gitu. Jadi in a way datang secara kebetulan. Kalau dibilang cuan banget tergantung ya sponsornya berapa banyak. Oh, jadi tergantung sponsornya juga ya. Di dunia event tuh kita ngikutin we follow the money. Jadi kalau semuanya brands lagi mau fokus, dan dulu di event-event otomotif juga sama. Oh, kita mau targetin yang punya mobil sport, ya kita jalanin lah. Oke, gimana cara mengumpulkan community ini, tapi kita dari sisi orang-orang yang akan datang. Jadi kita make sure bahwa mereka comfortable, bahwa dari segi brand ada peraturan-peraturan tertentu yang kita harus buat lah ya, bangun agar orang-orang ini juga akan balik, dan anytime kita bikin event berikutnya pasti mereka sudah percaya, oh ya oke, kalau Mike, kalau lo yang bikin, gue pasti datang deh support. Mas Gali juga salah satunya yang selalu support, thank you Mas. Walaupun belum pernah compete waktu itu, supporter ya datangnya ya. Cedera, gue cedera. Ini nanti kompet ya. Juga. Kalau saya Di bawah hingga advice dan juga bimbingan PBPE juga sangat membantu juga untuk make sure bahwa event-event ini juga terstruktur, dan banyak kan sekarang bisa bikin event, anybody bisa bikin event sebenarnya. Event padel apalagi kita bisa sering banget, saya ikut event tuh disayangkan kalau semuanya tidak dijalankan dengan proper atau sesuai gitu, kebanyakan orang semuanya, atau terlalu banyak mau gandeng sponsor, jadi satu hari 10 jam mainnya cuma 2 kali gitu kan, terus akhirnya semuanya bubar. Nah itu kan reputation risk-nya juga lumayan besar. Jadi untungnya dari Mas Gali dan juga PBWI juga guide kita, saling ngobrol lah. Oh ya kayak gini bagus nih Mak, kita mesti rame kayak gini, kita mesti giring anak-anak mudanya, kita mesti, orang tuanya udah oke nih sekarang berikutnya anak-anak mudanya, kita mesti nurture young talents ini. Jadi ya kita masih belajar terus lah. Kalau dibilang pakarnya dalam event organizing enggak juga sih kalau untuk paddle, karena itu berubah terus. Dia pinter loh. Dia salah satu yang pertama yang ngawinin mobil sama paddle. Iya makanya maksudnya ketemu jadi acaranya bisa ketemu itu loh. Karena kan paddle di dalam tanda kutip katanya olahraga kelas atas gitu ya. Nah tadi makanya terus aku pengen nanya nih Mas, kan lu udah bikin beberapa kali ya, tentu ngelihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam beberapa event itu. Apa sih yang sebenarnya membuat situasinya kemudian berubah besar dari sekedar olahraga yang rekreasi karena pengen senang-senang, ya tiba-tiba jadi olahraga yang kompetitif. Orang mau ikut turnamen. Ya. Ke siapa nih? Dua-duanya. Oke. Bisa mungkin ada Saya dulu deh ya. Iya. Jadi gini, awal mulanya itu waktu masih courtnya sedikit, ya, yang kita undang dan kita sosialisasikan waktu itu kan pemain-pemain industri di restoranter, coffee shopper, land developer. Saya undang main itu for free. Setiap Selasa, lo inget ya? Waktu itu ya gue buka, kita panggil lama-lama, lu bikin dong gitu. Nah, jadi pada saat itu mereka-mereka ini akhirnya berkreasi dengan keluarga, dengan teman-temannya, dia bikin tempat sosialnya mereka sendiri, dengan restoran brandnya dia sendiri, dengan ini dia sendiri, komunitasnya bikin. Yang saya ingin gedekan dari dulu adalah komunitas, selalu komunitas. Gitu, saya pengen bikin, lo itu tempat lo ntar klub sendiri lo harus punya fanbase sendiri di situ. Lo harus punya fanbase, karena arah-arahnya saya mau bikin liga nih. Saya mau bikin liga, bentar lagi jalan. Tapi intinya adalah gue mau gedein fan club dari clubhouse tersebut. Rekreasinya dulu. Memang pada saat itu karena baru, harganya ya memang tinggi ya, betul. Ya, nyewa tanah di Jakarta tinggi, ini tinggi. Jadi pada saat itu memang masih bisa dicap medium ke atas lah, ya. Nah,
Sekarang di mana sudah kita bebaskan untuk banyak, ya tentunya pasti ada tempat-tempat sepi, itu udah pasti, itu teori ekonomi biasa. Betul. Ya, teori Nature-nya persaingan usaha lah ya. nature. Hmm. Kalau di daerah situ ada 10 McD, Iya. pasti ada yang sepi. Ya, Betul. supply demand lah ya. Ya, udah pasti ya. Ya. Itu udah nggak mungkin ini kan. Nah, tapi jumlah total pemain padel di Indonesia dari tahun 2024, 2025, 2026 itu tetap naik, dan di 2026 malah Tambah banyak. tambah banyak. Terakhir data yang kita dapat itu 20.000 lebih. Lu Sekarang berapa? jauh. 20.000 itu awal tahun lalu. Sekarang udah jauh, udah ratusan ribu totalnya. Nah, Banget ya. cepet banget. Kita ada dan sekarang yang berkembang itu di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa. Sik. Awalnya Bali. Ya. Ya. Nah, saya waktu pas Bali gede, gue pernah bilang Jakarta akan nyalip nih, pasti. Karena pusat ekonomi. Betul, Jawa nyalip. Brrrr, Jakarta nyalip. Jakarta sekarang malah udah ada ratusan core. Ya, Jakarta ada ratusan core, termasuk yang tadi Mas bilang udah ada di sebelah rumah dan macam-macam lah ya. Itu ada polemik sendiri, tapi udah nggak usah dibahas di sini lah. Tapi itu ada ini challenge-nya sendiri. Cuman saya udah bilang nih bentar lagi ke daerah. Cuman gimana caranya kita bisa membesarkan daerah tanpa kena charge-nya Jakarta. Nah, jadi di daerah itu 250.000. Aku main di Jogja 200. Ya, 200.000, 150.000. Di situ kuncinya. Pada saat masyarakat sudah bisa patungan main berempat 50.000, 40.000, itu udah affordable. Main sejam. Ya, nyewa raket atau nyewa raket berapa sih sejam? 20.000, 30.000 misalnya contoh gitu ya. Disitulah mulai talent pool kita bisa kelihatan. Makanya slide dari rekreasional ke arah sekarang profesional atau ke arah prestasi sudah mulai bisa saya lihat, sudah mulai bisa saya bentuk. Dulu pada saat kita 2024 akhir, pada saat Prapon itu cuma 8 provinsi yang ikut. Tentunya yang menang Jakarta Bali, yang obviously pemainnya paling banyak. Yang lainnya tuh masih nyolong-nyolongin dari ini, dari itu, dari ini, dari itu, dari ini, dari itu, dan jauh bedanya. Sekarang pada saat, by the way saya habis ngejalanin Seleknas sesi 1 ya. Kita mempersiapkan buat kualifikasi Piala Dunia yang akan kita jalankan setelah Asian Games lawan Agustin Tapia segala macam itu. Kalau masuk ini kualifikasi bos ya. Insya Allah doain aja. Insya Allah doain aja. Kalau masuk iya. Arturo Kerho atau masuk. Anyways, sekarang waktu saya mengadakan Seleknas sesi 1 setelah Jogja event kemarin FIP yang dimenangkan oleh orang Jogja yang perempuannya by the way. Oh iya. Pertama kalinya di bronze level kita ada yang menang, si Novella menang kan kemarin. Nah, pas saya lihat list yang kita panggil di Seleknas, itu ternyata bukan Jakarta Bali lagi. Udah daerah. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Jadi sudah kelihatan spread-nya sekarang sudah ke daerah. Ya, jadi pemain-pemain daerah itu sudah mulai menciptakan U12, U14 ini yang menakutkan ya. U12, U14 daerah itu luar biasa. Jadi orang tua murid sudah mulai mempercayakan ini. Dari mulai mereka, bapak ibunya yang main secara rekreasional, kita tahu sendiri semua ya. Sekarang anak-anaknya. Oke, ini saya jadi tertarik, Mas Gali. Pembibitannya gimana? Nah, pelatnasnya gimana? Dulu waktu pas kita Asia Cup, Piala Asia pertama tahun lalu di Qatar, ya saya sih harus jujur ya. Waktu pas Seleknas itu kita banyak nyolong-nyolongin pemain tenis. Mohon maaf Pak Nurdin, mohon maaf senior, mohon maaf. Ya, mohon maaf senior. Nah, memang ada beberapa yang dari tenis, dari squash. Kita lihat gitu. Nah, terus kita benar-benar kita didik. Ya, malah saya waktu itu nyari teman-teman yang bisa, lu bisa nggak nerbangin beberapa ke Spanyol? Diterbangin tuh, ada promotornya. Alhamdulillah lah ada teman-teman yang ngebantu mereka diterbangin ke sana, diterbangin ke sini, terus kita bikin. Jadi pada saat itu saya bikin suatu makeshift timnas lah. Ya. Suatu makeshift timnas yang pada saat itu saya pergi ke Qatar itu nyari posisi, pulang-pulang bawa posisi. Nah, karena pulang-pulang bawa posisi nomor 3, perunggu,
Jadi perempuan kita itu Indonesia nomor 3 Asia sekarang. Wah. Ya kan? Nah, jadi tapi alhamdulillahnya karena itu yang tadi kata Mike bilang, banyak brand yang bisa masuk untuk nge-support. Supportnya bukan kita, supportnya acara-acara yang U12, U14, U16 ini. Jadi menarik. Karena udah ngelihat future, jadi udah ngelihat ada atlet atau calon atlet yang sudah mulai bisa mereka lihat dari sekarang. Nah, itu yang sedang kita bikin sekarang. Jadi kita secara nasional kan ada Sirnas. Di internasional ada FIP, di bawah-bawahnya ada orang-orang yang bantu kita kayak Mike bikin acara-acara. Nah, di Sirnas ini kan kita konsentrasinya selalu open kategorinya. Mulai tahun ini saya bikin open kategori buat U18, U16, dan U14. Oke. Nah, pemain ini kemarin di Jogja, waktu saya Semarang, waktu saya bikin Sirnas Nara, itu total pemainnya itu 800 orang Banyak. ya. yang main. Jadi Semarang penuh. Wow. Setengahnya itu KU. Kelompok. Nah, jadi sekarang saya lagi menjalankan Seleknas untuk yang senior sampai Juni akhir karena kita harus shortlist Asian Games. Setelah itu kita langsung Seleknas buat junior KU-nya karena di akhir tahun kita ada Asia Cup Junior. Nah, jadi sekarang kita udah mulai scouting lewat Sirnas, pertandingan-pertandingan ini. Makanya nih, ayo bikin KU ya, bikin KU. Kan lo udah bikin sekolah, bikin rutin. Iya, jadi siap. ngerti nggak? Jadi tapi bukan hanya ini, kemarin MS Glow bikin acara KU. Terus kemarin ada apa sih? Ada CC ada bikin acara KU. Jadi secara saya lepas juga udah banyak yang bikin acara individu untuk junior ya. Nah, jadi sekarang rekreasionalnya tetap jalan, orang-orang tetap cuman bisa datang, itu kita sudah jalan di bagian prestasi. Itu kayak satu keluarga bisa main. Nongkrong satu tempat. Main sebelah. Bapaknya main sebelah. Anaknya main di sebelah. Maknya main. Iya. Bapaknya main, maknya main, anaknya main. Gitu. Ya, alhamdulillah sih ini suatu dan saya yakin orang Indonesia itu kan jago main raket sport, Bos. Iya. Sebutin deh. Badminton, tenis ada Janis sekarang ya. Ada squash dan sekarang ada ini. Jadi saya yakin betul padel ini sustain dan saya yakin betul malah akan menciptakan suatu prestasi. Saya yakin. Lo Mike ini gimana, Mike? Karena orang yang terbiasa bikin event terus dalam setiap event itu perkembangannya gimana? Iya. Mungkin kalau dari saya lensanya sedikit berbeda dari Mas Gali, mungkin dari yang lebih non profesional. Iyalah kalau kita kan dari PB. Betul. Ini yang asosiasi ya. Kalau kita dari yang main-main sama teman-teman lah, atau lagi dari organizing eventnya. Memang waktu 2024 2025 tuh kita lihatnya sebagai benar-benar hyper growth banget. Betul. Dan hyper growth itu juga memang ada kata hype di dalam situ ya. Jadi menjadi pertanyaan, ini hype atau sudah selesai? Hype-nya atau hype itu kan artinya ada titik akhirnya ya. Di mana hype ini akan selesai, habis itu udah that's it. Tapi menurut saya that's not the case dengan padel ya. Karena dari hyper growth ini sekarang sustainability-nya akan diteruskan menjadi lifestyle orang-orang pemain-pemain ini. Karena kita ngelihatnya dari beberapa orang yang baru mulai main padel. Nah ini cycle-nya ada terus. Let's say dari yang sebelumnya main golf, sekarang udah kita meetingnya di padel aja. Betul itu. Ada shifting kan? Ada shifting. Jadi ya kalau kita bikin event, beginnernya pasti akan selalu rame. Dengan yang baru berapa kali main, pasti akan ada 1-2 orang yang pasti ngomongnya seperti itu. So dari situ kita ngeliat ada cycle of new players lagi. Malah ada yang cycle of returning players juga ada, yang sebelumnya mungkin injured. Kayak bosen nih, habis itu kayak sekarang udah mulai balik lagi nih. Kayak yaudahlah ikut main lagi. Atau ada juga yang pindah ke tenis dan lain-lain. Jadi udah mulai menemukan jati diri di olahraganya ini kemana. Nah di hypergrowth itu memang di awal-awal dilihat ini juga sebagai social currency juga ya. Karena tadi ada pertanyaan apa ini olahraga menengah ke atas. Yes, in a way di awal-awalnya memang main sama siapa lu hari ini?
sama Mas Gali, oh ikut dong gitu kan. Oke, Semuanya gitu. pasti mau ikut kalau ada Mas Gali gitu Ampun kan. bos, ampun. Gitu. Kemarin saya main sama Dimas Seto. Nah iya, paling gitu kan. Davina Kamal. Harus Davina Karamo juga pernah tuh. dan harus wajib foto dulu kan. Sama Karim Suandi. So memang unsur-unsur itu pasti akan ada Iya, iya. in a way yang ya, social conscious. Tapi stickiness setelah itu selesai kan, that means the sport is here to stay. Ya memang kalau semuanya dengan noise atau kita bilang oh udah saturated banget nih marketnya, udah kebanyakan courtnya ya. Kayak tadi Mas Gali bilang ya, kalau ada 10 McDonald's dalam one block pasti akan ada yang sepi. Tapi total number of growth-nya itu akan terus growing kalau kita lihat ya. Dan Iya. it's here to stay. Oke. Terus Jadi- adanya kayak aplikasi kayak gitu ngebantu banget gak sih kayak Ayo, Bantu, Riklat. bantu. Iya. Bantu banget ya? Bantu dong. Gitu Karena ya? yang tadi saya bilang kan ada rekreasi, which is social budayanya, sosialisasi, social interaction, nongkrong lah bahasa kitanya Iya, iya, paling iya. enak nongkrong. Ada yang prestasi nih. Di sini yang bagian nongkrong ini sangat membantu. Kita sore-sore pulang kantor, gue mau main sama siapa ya? Buka Riklat. Iya. Oh ada nih, cabut. Iya. Ngebantu banget. Iya. Sangat, karena kita dari PB, kita kan nggak mungkin mengerjakan ini. Yang kita kerjakan pasti secara garis besarnya akan ada Sirnas, akan ada Liga, gitu loh. Akan ada ini, kita mendukung kalau misalnya orang-orang kayak Mike, Mas, gue mau bikin acara ini, gimana caranya kita mencapai level tertinggi dan orang-orangnya bisa masuk ke hasilnya bisa masuk ke ranking nasional. Oke, ntar begini. Kan kita kalau kita kan itu. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Ayo Indonesia yang kemarin kalau nggak salah mereka ikut ke World Padel Expo Iya. di Barcelona. Tuh saya senang sekali walaupun saya belum kontak mereka ya. Ada Riklat. Jadi sangat membantu sekali teknologi itu. Iya. Sangat membantu sekali. Jadi padel tuh ternyata selengkap itu ya. Kita kan mungkin POV people juga berpikirnya hanya olahraga apa sih padel gitu ya. Masih banyak orang-orang yang mungkin awam mereka jadi nggak tahu. Tapi ternyata dengan pembahasan ini juga banyak ya di samping-samping itu yang juga harus kita lihat gitu. Tadi ada aplikasi, ada efek domino secara ekonomi. Nah, kalau soal event, mungkin Mike bisa jawab. KPI event sukses di padel itu apa? Sebenarnya ada dua ya. Yang number one of course dari segi monetary, of course dari hitung-hitungannya. Iya. First of all, ada beberapa event juga yang kita jalankan. Aduh, terakhirnya nih hampir boncos momennya, gitu kan. Jadi hitung-hitungannya harus tepat juga dan juga satisfaction dari participants-nya itu yang number one yang kita lihat. Dan inflow of sponsors itu juga number one thing yang membantu event ini come to life lah ya. Apa itu dari brand, kalau semuanya dari partisipannya sendiri nggak cukup soalnya. Karena memang lumayan costly. Dan waktu terakhir itu court yang kita kerjasamakan itu memang harganya masih lumayan premium. Karena kita eventnya more towards menengah ke atas. So harga court kan sempat naik terus. Jadi yang budgetnya mungkin 2024 sekarang udah 2 kali lipat hanya untuk courtnya sendiri dan booking fee-nya dan lain-lain. Dan court juga makin pintar lama-lama kan. Oh kita charge aja nih kalau mami mereka dapat sponsor atau kalau mami ada F&B mesti dari kita dan lain-lain. Itu memang ada sistem-sistem yang berbeda di setiap court. Tapi number one of course financially needs to make sense secara numbers gitu kan. Dari perhitungannya mesti pelan-pelan kita hitung. Tapi yang bagian keduanya adalah whether partisipannya akan kembali. Itu yang kita hitung. Karena regardless numbersnya seperti apa, kalau kita bikin satu konsep event yang dimana most event ini saya host sendiri semuanya. Jadi kalau ada partisipan yang datang pasti dari WA ngundang sampai post event itu gimana feedbacknya dari eventnya, apa yang kita bisa improve. Sorry ya tadi bagian scoringnya ada yang kurang. Jadi personal touch itu juga diperlukan sekali di event-event ini ketika event-event ini dijalankan. Karena juga kalau event yang terlalu mikirin cuan tanda kutip itu kelihatan juga gitu. Wah kayak tadi yang saya bilang, wah ini kebanyakan nih sponsornya. Walaupun ini dari prestigious brand, tapi kalau semuanya nggak dieksekusi dengan secara humanis atau dengan approach yang personal, itu hasilnya banyak orang, aduh jangan nggak usah lah, waktu itu hancur banget. Masa pas registrasi kayak gini-gini gitu atau pas
terakhir prizes-nya nggak didistribute gitu kan. Itu hal itu sering kejadian juga sebenarnya. Oke. So itu mungkin yang kedua jauh lebih penting ya. Apakah mereka akan kembali, dan kalau sekarang kalau ngelihat puji Tuhan banget kalau kita bikin event kayak, oh ini eventnya Michael udah pasti aman. Pasti aman lah. Jangan lo serius, bos. Reputation is king. Iya. Reputasi itu yang paling penting ya. Nah, itu betul. Oke. Nah, tadi kan berarti Mike tuh sebetulnya mau menyampaikan bahwa komunitas itu terbentuk atau enggak, seperti juga yang disebutkan Mas Galih tadi ya. Jadi yang penting tuh dalam event paddle, bisa nggak kita bikin komunitas yang bagus gitu ya, setelah itu orangnya balik lagi atau enggak kan gitu ya. Nah, kalau dilihat dari pergerakan growth orang-orang yang main paddle, tadi sebenarnya Mas Galih udah jelasin sih, sebetulnya growth kita luar biasa banget. Bahwa udah sampai ratusan ribu sekarang ya, 100 ribu lebih gitu. Tapi pertumbuhan lapangan itu kan juga kencang. Sekencang itu nggak sih pertumbuhan? Jadi kita pengen tahu sebetulnya secara industri, pertumbuhan lapangannya, klubnya, dan pertumbuhan orang mainnya itu sama atau gimana? Bikin cuan nggak? Iya. Oke, gini. Iya. Yang jangan ngomongin 2024 ya. Pasti cuan. Iya. Lupain aja deh, 2024 3 bulan juga cuan. Ya, 2025 mungkin 8 bulan, 9 bulan cuan. Yang sekarang business as usual, 2 years. Oh, butuh waktu 2 lebih years lama. tuh, nah. Ya, business as usual, buka toko. Iya. Ngarepinnya berapa tahun? 3 Kalau tahun kita belajar teori bisnis biasa berapa? Jadi 2,5 tahun? Iya, 3 tahun? 3 tahun. Nah, Tiga jadi tahun. sekarang pemilik tempat sekarang dari sampai ke depan akan business as usual. Oke. Saya kasih tahu aja dari sekarang. Jadi orang yang menganggap dirinya masih bisa menciptakan suatu lapangan yang bisa break even in 1 year, pasti akan sakit hati. Susah ya. Susah. Nah, bisa dipercepat dengan yang tadi saya bilang. Karena gini, growth pemain naik, growth lapangan banyak. Pasti kan akhir-akhirnya akan ada price Adjustment ya. adjustment. Ya. Yang tadinya perang tarif lah istilahnya. iya, yang dulunya, dan ini saya biarin, saya nggak mau ada asosiasi, nggak ada. Saya nggak mau ada yang Nggak diatur gitu ya. nggak ada, gue nggak mau. Nggak, karena teori bisnis aja. Saya mau bikin teori bisnis, survival of the fittest dan everything ya. Jadi pasti nanti ada yang adjustment of price. Yang tadinya 600.000 rame mulu, tiba-tiba dia nemu tempat yang 400.000 sama kerennya, lo main di mana? 400.000 lah. Nah, 400.000. Tadi sama main di 400.000, tiba-tiba ada yang 350.000 sama kerennya, lo main di mana? Indah lagi. Intinya adalah sama kerennya. Iya. Jadi lapangan-lapangan yang survive dan thriving itu pasti surrounding infrastrukturnya bagus. Pasti itu, nggak cuma tempat shower room, dah. Pasti ada tempat nongkrongnya, ada kafenya, ada mungkin barnya, ada mungkin wellness centernya, atau mungkin ada tempat parkir yang besar, enak gue kalau datang ke sana, ada. Jadi macam-macam. Ya, saya kan muter-muter tuh, ada tempat yang misalnya cuma 2 court, ya, tapi dia naruh restoran enak. Orang nggak datang cuma main, Makan juga. orang makan, nongkrong jam-jam. Nah, jadi tempat-tempat ini pasti akan survive. Ya, nah tempat-tempat yang nggak survive itu pasti yang nggak bisa main atau adjust di harga. Nah, sekarang balik ke pertanyaan tadi, rise of players sama rise of court, menurut saya personal, karena ini sudah menyentuh area Indonesia secara besar, masih kurang. Ya, masih terlalu cepat pemainnya dibanding courtnya. Memang di Jakarta kelihatannya sudah saturated. Di Jakarta. Di luar Jakarta. Di luar Jakartanya, dan jujur menurut saya, Jakarta pun belum menyentuh maksimum ininya, thresholdnya. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang sekarang masih medium up. Ya. Begitu Jakarta bisa nyentuh medium low, nggak cukup lagi. Nah, jadi ini perbandingan aja ya, maaf ya, perbandingan aja. Spanyol negara yang paling maju, nomor 1 nih padahal yang tadi lo bilang, Cuello segala di sana, ya Arturo Cuello itu di sana, si Galan dari sana, nomor 1 dunia. Berapa sih penduduk Spanyol berapa? 40 million, 60 million? Iya. Okay. Dengan jurisdiksi itu 17.000 court, bos. Wow. Banyak banget, 17.000. 17.000 court.
Dan tapi nomor masih satu. masih penuh gitu ya. Masih, iya penuhnya ya sama kayak sekarang. Pagi, Mhm. terus ada jam kosong, Ya. pastilah siapa yang mau main. Dan ingat, Indonesia itu menarik. Ini emang Indonesia paling demen deh fenomena-fenomena ini. Di luar negeri itu, tempat padel itu open, bos. Iya. Misalnya di Spanyol, ya, Spanyol itu 80% itu outdoor. Sini pakai AC. Di sini 95% indoor. Udahlah nggak apa-apa. kipas. Ya kan, emang sekarang kita ini keren. Jadi pasti kan kalau kita ngelihat jam 11 sampai jam 1, obviously kepanasan main ya. Jadi itu pasti kosong penuhnya nanti sore. Begitu jam sekolah sudah mulai kosong, nah anak-anak ngisi. Begitu anak-anaknya pulang, bapak-bapaknya ngisi. Gitu. Nah itu udah masih kelihatan di Eropa. Dan yang menariknya ini yang bikin saya rada kurang ngerti juga nih teorinya di mana. Kita ini lebih mahal dari Spanyol. Lapangan, sewa lapangan. Ya, Oh, lapangan di Spanyol itu average-nya 19 euro. Jangan ngikutin ke sekarang bos ya. Average-nya 19 to 21 euro. Iya. Di Indonesia 500.000. Wow. Agak jauh. Ya kalau 20 euro sih ya 400-an juga ya. Tapi kan euro bos, Euro. di tanah di Eropa tanah Yes. lebih mahal pasti. Iya. Nah jadi kalau kita ngikutin itu, kita ngelihat di sana itu anak-anak nih ini benar-benar ya anak-anak itu datang ke sana pakai celana basket, sendal jepit atau sepatu lari ya, pakai kaos kutang gitu, nyewa, main, tak tok, selesai pulang. Itu rakyat. Jadi mereka bisa macam-macam dan teorinya adalah ini apartemen nih atau kompleks rumah, di dalamnya ada 6 court, kompleks rumah 6 court, kompleks rumah 6 court, itu 17.000 di Spanyol, negara nomor 1. Kalau kita mau Kita nyusul bisa nggak? bisa aja, tapi yang paling penting adalah harganya harus masuk. Oke. Gitu, makanya saya di daerah itu pasti sustain karena 200.000, 250.000 sustain itu pasti. Yang berat itu adalah kota-kota besar pasti nanti Jakarta, ya Bali aja sustain. Bali bisa sustain, Jabar sustain, Jogja sustain. Kita ngomongin Jakarta aja nih, yang orang-orang tuh udah pada ini kebanyakan kompetisi. Lah, ya iya memang. Tapi jumlah pemainnya akan terus naik dan jumlah lapangannya juga harus naik. Tapi sekarang udah harus menyebar kemana-mana. Argentina itu udah punya 2.000-3.000 court. Ya, Prancis itu punya 3.000 court dan Prancis itu tahun lalu pemerintahnya bukan nyumbang, naruh 75 juta euro. 75 juta euro. Pemerintah untuk Prancis bisa jadi nomor 1 ngalahin Spanyol. Oke. Ini jadi menarik Mas Gali. Sebetulnya jadi pertanyaannya berikutnya adalah pemerintah kita support sampai seperti itu gitu sih sebenarnya. Kan ketua asosiasi ini. Iya langsung. Support nggak? Berat banget tadi. Ringan-ringan doang gini. Dijawab dengan ringan. Iya. Jadi gini. Alhamdulillah ya, ini saya kasih tahu dari awal. Alhamdulillah 3 organisasi olahraga kita yang di-head oleh Menteri Olahraganya, Menporanya, itu selalu nge-support kita. Selalu. Lalu 2 IO di bawahnya yang memegang seluruh cabur di Indonesia, yaitu KOI dan KONI, selalu mendukung kita. Ya, memang mungkin karena kita olahraga baru, dari tahun 2023 sampai sekarang olahraga baru, ya mungkin belum financially, tapi secara moral support PB ini selalu didukung. Acara apapun didukung. Waktu itu kita PON bikin road to PON didukung, bikin eksebisi PON didukung. Lalu kemarin yang memang karena single event padel di Qatar itu memang tugas PB. Memang tugas PB. Jadi itu, tapi apapun itu kita didukung sama mereka. Didukung sama tiga itu sangat didukung, dan ini Asian Games pasti didukung oleh KOI. Udah pasti, karena KOI dari Menpora itu kan udah hampir bisa dipastikan. Jadi itu mereka sudah bilang akan mendukung. Malah kalau Asian Games kan pasti ada bantuan moneterinya juga. Nah, jadi secara moral support mereka tidak berhenti mendukung kami. Dan moral support ini ya. Iya, dan ya untuk Asian Games kan pasti karena udah negara nanti ada materi juga. Ada, dan kalau
ini sih mimpi saya ya. Mimpi saya, oke. Kalau saya bisa masuk daftar olahraga prioritas itu kan Iya. pasti nanti itu akan disupport. Jadi itu semua cabur itu harus bisa masuk ke dalam list itu. Iya. Jadi jangan pernah ngomong, aduh gua nggak disupport nih monetary sama ini. Jangan mewek deh. Kita harus kerja juga, kita harus buktikan bahwa kita olahraga yang bisa memberikan prestasi kepada negara. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita bisa membawa medal, kita bisa bawa ranking, kita bisa masuk dan ditakuti oleh negara luar negeri, baru negara berhak membantu kita. Kalau nggak, kita nggak berhak dibantu negara. Setuju. Jadi harus Itu bahasa saya. dibuktikan dulu gitu. Buktiin ya. dulu, buktiin dulu. Jangan pernah mewek, jangan pernah cengeng aja jadi ketua cabur. Saya udah ngerasain sekarang. Saya itu dulu, mohon maaf ya, saya dulu juga banyak, aduh ini itu. Ternyata begitu saya sekarang jadi ketua cabur, saya begitu merasakan betapa sulitnya. Challenge-nya tuh banyak sekali untuk bisa membawa suatu olahraga itu menjadi suatu kebanggaan negara atau berprestasi itu nggak gampang, susah sekali, sangat susah. Dan makanya saya ini alhamdulillah sekali dapat support dari tiga itu, Menpora, KONI, KOI. Kalau nggak, saya nggak mungkin dapat perunggu kemarin di Qatar tuh, karena kebanggaan patriotisme saya itu, karena saya bangga kita didukung. Jadi saya punya pikiran saya harus pulang bawa medal. Walaupun perginya waktu itu udahlah ya, nyerang aja dulu, cari aja dari mana ya, lu ada nggak, singkat aja, pulang bawa medali. Nah, jadi saya apapun itu secara moral support, saya terima kasih sekali terhadap Kemenpora, KONI, KOI yang selalu mendukung. Gitu. Mike, aku pengen nanya nih, kalau udah mendengar penjelasan dari Pak Galih tadi kan, ini harusnya perspektif ke depan ya. Kalau saya sebagai pebisnis, ini buat POV people juga ya, biar tahu kalau mau berbisnis di padel yang lagi hype sekarang ini, mereka masuknya di mana? Enaknya saya mulai dari mana? Bikin lapangan padel. Itu jelas lah, kalau nggak ada. Jual, maksud gue, apakah gue jual apparelnya aja? Atau bikin Jual raket, aja, terus atau F&B-nya, atau apanya yang atau menjadi IO kayak lu. Apa yang harus gue lakukan untuk misalnya mulai terjun di industri padel ini? Ya, kalau maunya dilihat sih, kita kan lagi transition period ya. Sepertinya yang tadinya mungkin yang saya sempat jelasin, yang dari hype into a lifestyle. Dan juga dari segi perspektif atau lensa bisnis di dunia padel itu juga harus shift juga. Yang mungkin memang court akan terus-menerus diperlukan, seperti yang tadi Mas Galih sempat jelasin juga. Tapi sekarang kita mesti fokus ke ekosistemnya surrounding padel ini, seperti yang tadi kita sempat discuss. Other than events-nya, sponsors-nya, brands-nya, gimana kita bisa, karena brands juga bingung kan, oke, mau bikin padel nih, benefitnya apa sih? Gimana cara kita bisa capture customer, dan kita harus pikirin itu semua juga sebagai organizer-nya juga kan. Atau bagian commerce-nya, saya kebetulan juga lagi bantu Metro Tennis Terminal, itu salah satu toko raket yang tertua lah di Indonesia. Jadi paham juga dari segi retailnya, retail frontnya juga, ini juga wild west juga sebenarnya di dunia padel nih. Dibilang banyak opportunity ya, tapi gimana cara kita compete, ini karena sport yang lumayan baru diadopsi, jadi loyalitas ke satu brand atau satu toko tuh masih belum kelihatan gitu kan. Yang mungkin apalagi raket palsu kayak gitu. Iya. Kalau kita caranya paling pro aja kan ya. Yang penting kelihatannya nggak malu-maluin lah. Cuman knowledge soal mengenai raket apa yang cocok itu masih sangat sulit untuk kita jelasin ke customer semuanya. Atau di F&B-nya semuanya juga kan. F&B itu apakah hanya kopi aja, atau kita mesti mikirin about hydration dengan benar, atau yang sering kejadian nih dalam 1 tahun terakhir, injuries, ya kan, banyak yang langsung kaget main paddle, tapi belum ada yang ngajarin sebenarnya tuh stop and go di paddle tuh katanya akan lebih hardcore daripada tenis, karena tenis banyak lari panjangnya, kalau paddle tuh stop and go, jadi sendi-sendinya jauh bisa lebih kena gitu kan. Gue udah kena, Mike. Gue udah itu dia. Udah sakit-sakit gitu kan. Itu karena umur gak sih? Gak berani bilang. Jadi itu bagian visionya atau preparing dengan main yang benar. Akademi juga untuk mengiring anak-anak muda ini, junior ini main.
Jadi banyak ekosistem yang harus difokuskan sebenarnya sekarang. Jadi kalau Itu dibilang opportunity buat bisnis juga ya. Iya, opportunity. definitely. Oke. Kalau gue boleh nyela ya, Iya, silakan. nyelak sedikit aja. Gue setuju banget. Jadi sekarang itu karena ini ekosistem industri, tadi yang dia bilang itu udah bener, ada sport science, ada sport medicalnya. Iya. Gue udah kena nih, gue sombong waktu itu, lupa. Mungkin Masa? umur, mungkin, mungkin. Tapi gue lupa bahwa ini adalah benar-benar kardio dan yang lainnya. Ini saya robek, Aku tuh ngerasa sekarang karena ini nggak pemanasan. sama. Oke. Jadi kita main, kita duduk, kita nyelon, kita udah makan dan minum, dingin, ada orang datang, lo lawan gue lo, ayo masuk, jebret. Jadi kita nggak mikir. Nah setelah itu kita PB melaksanakan campaign besar-besaran ya, bahwa sekarang udah hampir di setiap tempat di Jakarta udah ada disclaimer, tolong pemanasan dengan baik. Iya. Tempat-tempat juga harus, mau akan saya keraskan, ada defibrillator, macam-macam nih, udah mulai saya bikin lah listnya lah. Nah tapi intinya sport medic itu sangat penting, sport science sangat penting. Di semua acara saya, di semua acara PB itu pasti ada dokter dan pasti ada fisio. Itu ada dua yang Iya. berbeda ya, Iya. dua yang berbeda. Itu harus standby. Di luar itu yang kata-kata penting yang tadi Mike bilang sangat penting adalah akademi. Nah ini saya hint nih pada yang punya lapangan besar. Iya. Ini adalah bisnis baru. Mhm. Yang tadi saya bilang, kalau hint saya didengar, saya sedang masuk kemana ranahnya? KU kan? Iya, rumah umur. Jadi, ini adalah langkah berikutnya. 17.000 court di Spanyol itu, yang besar-besar, yang 12 court ke atas, pasti akademi terkenal. Di Mallorca, di Valencia, di Madrid, Barcelona, itu pasti yang gede-gedenya, termasuk Reserva Miami, itu pasti akademi. Ya, pasti itu, nggak mungkin. Jadi itu income untuk anak sekolah. Nah, balik lagi, kerjasama dengan sekolah, kerjasama dengan universitas, ini yang lagi saya bentuk juga, sekolah dan universitas. Tapi ada dua hal lagi, yang mungkin tadi, thank you untuk brought up the Metro Tennis thing, itu kan importir. Ada dua yang lupa, bahwa industri ini bisa sebagai produsen. Nah ini yang tadi baru Mau nanya, mau tanya. yes. Produsen kita bisa nggak sih produksi sendiri? Gitu? Why not? Raketnya dan sebagainya. Why not? Contoh ya, contoh. Nassau. Nassau buatan mana? Spanyol. Apa lo? Buatan kita. Itu ya. Pabriknya di Jawa, buat apa lo? Komika itu kita juga. Pabriknya Nassau di kita. Karena kayak Nox itu ternyata di Paraguay ya. Iya. Saya baru tahu. Jadi intinya adalah sudah ada pabrik di Indonesia yang bisa bikin pabrik bola tenis. Ya. Bola padel itu nggak beda jauh dari bola tenis. Hanya spesifikasi air pressure, ya, jadi dia lebih kecil sedikit, tapi kan itu whole machine calibration ya. Tapi intinya itu sudah bisa. Dan kemarin saya alhamdulillah sudah ngobrol dengan Kementerian Perindustrian, saya sudah bicara dengan beberapa pemain. Tunggu aja sebentar lagi. Insya Allah ada beberapa yang mau masuk. Oh iya, dari luar. Investornya. Investor. Karena gini, di dalam dunia padel, atau mungkin tenis, enggak sih, lebih padel sih. Cost OPEX yang paling tinggi apa? Bola. Bukan raket. Bola itu hampir setiap, apalagi yang udah jago-jago ya, yang udah level-level timnas, setiap hari buka, setiap hari bos. Ganti bola. Ganti bola. Kita kan bisa 3 Kalau- minggu. Enggak, saya berbulan-bulan dulu. Iya kan? Jadi orang-orang yang sudah mainnya itu setiap hari, latihan setiap hari untuk the highest level, boro-boro 1 hari, 3 set. Langsung ganti, udah mulai. Begitu dia udah megang-megang, cetek. Jadi sekarang, bayangin aja, sekarang itu 100% import. Oh, belum ada gitu Ya, yang buat. saya lagi dorong nih pemain industri dari pasti ya, bagi kalau kita bikin di KEK ada insentif. Ya dong, kalau kita bikin di kawasan industri ada insentif. Jadi ini sebenarnya banyak kalau mau ngomongin industri. Iya.
lalu raketnya. Pernah dengar yang namanya skull paddle nggak? Skull paddle Yes. yang Ya. tengkorak itu Tengkorak. juga dari Belanda. Hmm. Tahu nggak? Pabriknya segede apa? 3 ruko, 3 lantai. Yang Nox juga di Paraguay pabriknya nggak gede-gede banget. Jadi ini sebenarnya ceruk pasar baru yang sebenarnya menjanjikan banget ya. Iya. Murah, gampang. Mhm. Saya sudah cek dengan kementerian, semua raw materialnya ada dan bisa dia di procure di Indonesia. Karbonnya juga. Semua, foamnya, karbonnya. Yang nggak ada cuma technician-nya. Oh. Ya obviously belum ada yang pernah bikin. Iya, iya. Jadi mungkin kita hijack dulu 1 ya, apa 2 gitu ya. Bawa Oke, ke sini nggak ada gitu. masalah kan kita hijack dulu, terus nggak ada masalah. Iya, iya. Kita hijack dulu, kita pelajari, atau yang dari, mungkin sekarang Cina juga udah bikin, Bangladesh sudah bikin, hijack dulu aja. Ya. Modalnya itu 3D printer, percetakan, Iya, iya. perbolongan. Sama orang-orang yang nanti nempelin stiker. Stiker, ya. Desainnya. That's it. Nggak ada lagi. Gue udah lihat, dan memang, nah ini sekarang saya sudah kemana-mana ke teman-teman yang dulu saya approach untuk bikin lapangan, sekarang saya approach, lu mau nggak bikin raket? Karena itu industri baru. Nah ini menurut saya sih ya, menurut saya personal, rakyat Indonesia itu sangat patriotik. Iya. Kalau keluar merek Indonesia, dia akan beli gitu ya maksudnya, Mas. Tapi harus Iya, berkualitas. sih. Nggak boleh nggak, harus berkualitas. Dan harus bisa ngelawan raket-raket yang diimport ini dengan harga yang mungkin 20-30% diskon lebih murah daripada the highest level of the same brand. Gitu misalnya raket yang potensinya 5 juta import dengan raket nasional mungkin bisa 3,5 juta ya, tapi sama kualitas. Bohong bos, ada yang beli ini pasti ini. Sekarang rakyat Cina nyerbu juga nih di Udah pasti, e-commerce. mereka udah ngelihat, mereka udah dengan ngelihat. kualitas bahan baku yang sama dengan raket-raket Dan mahal itu white mereka jual labeling. jauh. White labeling. Right? You're in the It's all about discipline. branding, ya. White labeling is all about branding. Bikinnya di mana? Di luar. Padahal itu raket itu bisa kita bikin di sini pasti lebih murah. Iya. Alih teknologinya mudah sebetulnya ya. Mesin-mesinnya mudah, cuman teknisinya aja yang kita harus nyolong dulu. Ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jepang juga nyolong mulu dari dulu. Kalau nggak mungkin dia bisa bikin tim mobil dulu, mobil. Pokoknya intinya kita nggak apa-apa, ambil dulu. Nah ini sedang saya ini. Jadi industri itu mulai kebuka pelan-pelan. Gitu. Jadi bukan hanya pemilik core, tapi apa yang di dalamnya, infrastruktur di core-nya, industri pendukungnya, sport science-nya, sport mediknya, bolanya, raketnya, banyak sekali. Net. Sekarang udah ada pembuat karpet Indonesia, bos. Tadinya import semua. Sekarang kemarin sudah dikonfirmasi bahwa di Indonesia sudah ada perusahaan yang bisa bikin. Karena itu jualan juga sekarang. Oh iya dong. Karpet yang bagus, kualitasnya Iya dong. standarnya segala macam. Iya dong. Itu jadi Kaca, edit value kacanya kacanya juga. Kaca sama cage. Kalau cage kan masa fabrikator Indonesia nggak bisa bikin. Bos, please dong, jago-jago. Nah itu industrinya. Iya. Kalau dia yang gede-gede di Jakarta apa aja? Lapangan gede yang menurut Pak Gali sama Mas Mike yang udah ada standar internasional lah. 5 deh. 5 kor gede di Jakarta atau Jabodetabek atau di Indonesia. Gini, unfortunately karena kemarin FIP mengganti regulasinya bahwa internasional untuk bisa dipakai di contoh the highest level Premier Padel Platinum, FIP dan Gold itu 3 meter, udah bukan 2 lagi. Sekarang 3 meter, memang nggak ada di Indonesia satupun yang bisa dipakai untuk itu. Cuman kalau kita ngomongin the nicest courts yang bisa dipakai untuk FIP yang lainnya, untuk bronze dan yang lainnya banyak. Dan yang baru-baru makin mendekati ke sana semuanya. Memang mungkin yang 2024, 2025 masih banyak yang ya nerobos lah. Malah ada yang 16 meter. Gak usah gue kasih tahu di mana lah ya. Itu 20-10 bos. Ya 20-10. Nggak usah Oh iya, iya, jangan. Bikin aja. Pokoknya intinya udah lumayan banyak kok ya. Udah lumayan banyak. Kayak grup-grup awal kayak Padel Pro jelas tuh. Itu karena itu instruksi dari saya lah ya waktu itu, dan grupnya sangat mendengarkan sekali alhamdulillah. Grupnya Milos, grupnya Republic, grupnya itu mulai mereka. Siapa sih figur-figur mereka Pak yang punya itu? Kita penasaran juga siapa sih pengusaha padel paling gede di Indonesia? Iya, kayak gitulah yang paling gede. Oke gini. Lapangan deh, lapangan aja dulu. Kalau di Jakarta banyak.
Oh Di banyak. Jakarta banyak. Individual atau grup? Ada yang individual, ada yang grup. Oke. Banyak. Contoh sahabat saya, Padel Pro deh. Kita ngomongin Padel Pro karena waktu itu kenapa saya ngomongin Padel Pro? Karena pada saat masih rame, masih sepi-sepinya di Jakarta ini ada yang membesarkan secara ini adalah Racket Club RPC. RPC ya, teman saya Mas Rendra. Eh, dan Padel Pro sebelum Milos dan yang lainnya nih. Nah, Padel Pro ini adik kakak, Bos, sama sepupu-sepupunya. Jadi keluarga, bisnis keluarga ya. Ado, Ian, Gio sama Milo itu apa sepupu-sepupunya. Bapaknya ini pemain tenis nasional kita dulu. Siapa? Aga Sumarno. Oh oke. Jadi atlet juga yang memang ngerti Ya, Racket ya. Club. Jadi makanya jadinya rapi. Hmm. Jadinya rapi dan sekarang dia udah punya 5 di Jakarta alone gitu loh. Udah ada di Kemang, di Kuningan, di Pondok Indah apa kalau nggak salah. Nah, jadi Permata Hijau sorry. Nah, jadi itu yang proper. Republik juga Republik. Pokoknya intinya sekarang mah saya nggak akan pinpoint satu persatu karena mereka sudah punya class of their own. Mereka udah bener dan warna-warni ini macam-macam. Pokoknya buat saya sih udah makin mendekati kalau courtnya sendiri nggak usah ngomongin ini ya. Kalau courtnya sendiri semuanya udah mendekati oke. Oke. Dan kemarin saya udah ngelihat buatan Indonesia bagus, rapi, kacanya rapi, semuanya rapi. Itu maksudnya buat Indonesia materinya semua Materi Indonesia semua. Oke. Jadi kita udah jelas nggak perlu impor. Itu jelas tuh. Saya akan bilang dari sekarang itu yang buat lokal itu top dan saya nggak mempertanyakan. Memang karpetnya waktu itu yang dipertanyakan. Lo dari mana? Ya gue masih import si karpet. Nah sekarang saya kasih tahu kemarin Kementerian Perindustrian sudah jelas ngomong ada satu PT yang bisa bikin karpet. No, Wow. good. Jadi sebetulnya lapangan padel yang dimiliki di Indonesia itu sudah mendekati standar internasional. Sudah ada, Iya. bukan mendekati. Oh, Memang sudah sudah Yang banyak 3 yang. meter tadi sudah ada ya? Nah, except for 3 meter itu karena memang baru tahun Baru ini dibuat. FIP ngeluarin regulasi itu. Makanya pertandingan saya yang di Jogja kemarin nggak bisa main 3 meter keluar. itu apanya sih, Pak? Nih sisi ini nih. Ya sisi ini. Ininya sebelah sini dan sebelah sini harus 3 meter karena untuk pertandingan paling tingginya mereka kan bisa keluar. Iya. Nah, yang tadinya hanya 2 meter, Di- tahun ini dibesar jadi 3 meter. Oke, antar core-nya 3 meter. Nggak, maksudnya berarti ini sebetulnya juga ceruk pasar yang baru lagi. Memang. Ya kalau ada pengusaha pedal yang mau bikin lapangan pedal yang sesuai standar FIP beneran, Tahu kan? kita. Iya kan? Oke, sekarang kalau kita udah bicara sesuatu hal yang luar biasa ya tentang pedal. Jadi ceruk pasarnya ada, tadi udah dibeberkan industrinya, bahkan raket, bola, semua tuh sebetulnya ceruk pasar baru buat para pelaku industri di Indonesia. Nah, ini saya mau tanya soal negatifnya. Mungkin ke Mike deh. Mike, kamu kan event organizer, sudah beberapa kali, bahkan banyak event yang dilakukan. Nah, melihat sekarang ini, tadi kan yang bagus-bagusnya kita udah tahu nih. Ya. Tapi kan paddle itu juga punya saingan adiknya paddle, pickleball. Oke. Nah, sekarang mulai ada persatuannya juga. Itu ada efeknya nggak buat event-event yang kamu lakukan? Terus kemudian tantangannya supaya paddle ini nggak, gimana ya, eventnya ini tetap jalan gitu, dan tetap bisa bikin sesuatu gitu. Oke. Gimana? Menarik pertanyaannya. Mungkin nanti tolong dibantu guys. Tapi kalau teori saya sih, ini padel ini di Indonesia itu post pandemic olahraga post pandemic yang pick up lumayan cepat, yang tadi kita bilang hypergrowth ya kan, karena post pandemic semuanya udah mulai perhatikan kesehatan dan lain-lain. Di luar negeri dan negara tetangga memang ada pickleball yang duluan, dan itu yang jauh lebih populer daripada padel, benar ya Pak ya? Ya. At that time. Di Amerika Serikat pun demikian juga. Mereka langsung convert tuh tennis courts jadi pickleball courts. Sebenarnya kalau dari saya sih belum melihat itu sebagai threat yet. Memang sudah mulai ada beberapa courts yang muncul, tapi again untuk ini menjadi satu sport yang bisa mengalami hypergrowth seperti padel beberapa tahun yang lalu ini, bukan hanya dari sportnya sendiri, tapi ecosystem surrounding that sport, ya kan, community surrounding that sport. Ini sudah terbentuk nih, community padelnya sudah lumayan matang sekarang, udah 2-3 tahun terakhir ini, udah hampir ke tahun ketiga ya, sudah mulai matang bahwa oke, kita udah belajar mainnya gimana, community-nya sudah ketemu,
raketnya udah mulai paham nih, oh ternyata saya cocok sama raket yang tipe kayak gini. Terus udah mulai paham soal injury dan cedera dan lain-lain. Dan itu khusus di dunia paddle saja. Nah, pickleball ini masih baru banget nih. Baru banget, dan kalau dilihat kebetulan di Metro Tennis juga jual juga raket-raket pickleball. Itu masih jauh sekali sih kalau di-compare. Jadi demand-nya masih jauh banget. Demand-nya masih lumayan jauh. Not to say bahwa nggak akan grow. Of course, kalau kita di dunia any racket sports sangat supportive of growth, dan sangat senang banget juga kalau semuanya itu menjadi satu sport yang besar juga di Indonesia. Seperti yang Mas Gali tadi bilang juga, Indonesia itu dengan racket sports yang asing ya, masyarakat Indonesia. Cuman untuk saat ini sih belum melihat itu sebagai competition. Tapi justru yang lebih menarik lagi ke depannya, mungkin tenis ini udah mulai pick up lagi nih. Selain daripada pickleball dan paddle, tenis udah mulai populer lagi. Kenapa saya tahu? Karena untuk ganti senar di Metro Tennis udah ngantri sekarang 4 hari bisa. Jadi biasanya ngukurnya dari situ kayak banyak yang balik ke tenis lagi. Tapi justru kita ngerangkul itu dengan senang gitu kan. Kalau semuanya ada event paddle and tennis, dan sekarang ada beberapa lapangan yang juga combine antara, malah ada yang pickleball, ada paddle, ada tenisnya digabungin jadi satu. Even better for everyone sih menurut saya. So saya sangat welcome juga if any adik-adik sport yang lain yang mulai populer. Gimana Mas Gali? Sebenarnya pickle itu lahirnya di Indonesia itu lebih tua dari kita. Lebih tua, tapi Duluan. growth-nya nggak sebesar paddle gitu ya? Growth-nya tidak sebesar. Saya kenal sama sekjennya, saya kenal. Jadi memang mereka baik-baik, dan ini buat saya ya, secara personal semua racket sport itu adik kakak, saudara lah sama kita, dan kita benar-benar ingin sekali semuanya maju. Ya, alhamdulillah sekali saya merasa betul dengan adanya paddle ini malah tenis naik lagi. Iya. Karena ada rasa, ya, lu tahu sendiri kan, ada rasa padahal nih gue juga pengen tenis. jadi ada kompetisi, which is healthy for the industry. Betul. Pickle juga lagi pick up, it's picking up. Jadi saya tidak pernah bahasanya adalah threat. Saya tidak akan pernah memakai bahasa raket sport yang lain akan jadi ancaman atau threat, itu nggak ada. Malah saya itu mendukung sekali. Karena pasti akhir-akhirnya ini akan ada cross. Kayak waktu itu kita lahir ada tenis cross ke kita. Ada juga yang ternyata udah nyoba kita, gue balik lagi aja ke tenis lebih enak. Atau ada lagi nih pickle, gue juga mau nyoba pickle, lebih enak pickle, gue di pickle aja. Jadi buat kita ini pasti ada cross relationship antara 3, 4 sport, 5 sport ini. Malah ada beberapa pemain squash yang main squashnya masih, main paddle-nya masih. Ada tuh, nah hybrid. Ya, nah jadi buat saya ini malah membantu, saling membantu. Dengan membesarnya pickle, dengan besarnya paddle, tenis kebantu. Dengan tenisnya naik, paddle-nya ikut-ikutan naik lagi, begini. Nanti akhir-akhirnya nih yang belakang, yang di bawah ini juga pelan-pelan naik. Di US, pickle udah mulai naik, ya, paddle nyusul lagi begini. Sekarang yang pemilik Liga NBA tahun ini baru masukin $15 juta yang punya NBA nih bos. Lagi bikin Liga Padel. Nah, di US by the way. Malaysia juga sama, pickle di atas tapi padelnya lagi naik. Nah, jadi ada negara yang pickle-nya di atas, padelnya lagi naik, ada negara yang pickle-nya di bawah, padelnya di atas. Itu pasti ada. Tapi secara global memang padel ini masih olahraga yang perkembangannya paling cepat di dunia. Ada 2, e-sport sama padel. Jadi sekali lagi bukan ancaman, tapi teman. Ya, kami kalau di KONI gitu ngobrol-ngobrol gitu. Waktu itu juga waktu pas kita pra atau eksibisi PON, mereka juga ikut. Kita ikut bareng-bareng di tahun yang sama. Ya, jadi terus alhamdulillah kita juga di Golkar juga ngeliat tuh. Jadi kita bikin lapangan pickle dan lapangan padel sebelah-sebelahan gitu kan. Jadi memang buat kita ini bukan kompetisi, buat kita adalah apapun itu olahraga harus bisa dicintai sama semua
rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan olahraga tersebut terus menjadi kebanggaan rakyat. Jadi rakyat tuh punya opsi untuk bisa nyoba ini. Mungkin kalau yang pengen ada kaca di belakangnya, bolanya mental nggak habis-habis, mungkin padel gitu ya. Atau mungkin ada orang yang pengen lebih technical ke tenis. Jadi ya itu kan pilihan. Ya. Tapi yang paling penting bahasa industrinya. Industrinya harus sama-sama saling mendukung. Kayak tadi Metro Tenis gitu. Karena kenaikan 2 ini, Metro Tenis yang ngejual raketnya, padelnya, jadi alhamdulillah ada cuannya. At the same time nunggu ganti senar raket juga nunggu. Udah lama. Nah itulah. Jadi ini alhamdulillah kita lagi dalam crossroad the rise of another racket life gitu loh. Oke. Semuanya gitu ya. Mohon maaf golf ya, sorry. Gue juga main tapi maksudnya Udah ketidur bilang gitu ya. jangan gitu. Enggak, gue masih seneng loh. Tapi itu fakta yang terjadi kan. Banyak yang shifting dari golf, kemudian capek gue wasting time banyak banget. Mendingan di pedal gue asik-asik ngobrol nyantai segala macam, enak sambil nongkrong, ngobrolnya asik juga. Ada satu olahraga Tempatnya cozy. yang nggak berubah, bos. Lari. Oh, Itu iya. masih paling peak ya. paling Ramai peak, banget. paling rame. Tapi kita seneng. Iya. Kita senang. Pokoknya intinya kita mendukung semua kenaikan olahraga di Indonesia. Khususnya Bro Iya. Mike. Karena dia event organizer. Jadi dia paling seneng dia gini. Kalau nggak ada dia nggak ada Dan kalau dia kelihatan. sukses, gue seneng. Dia akan bikin terus kan gitu. Mas Jali, kalau Iya, iya. lu bilang tadi kan masih terpusat di Bali sama Jakarta, Jabodetabek. Nah, kalau sekarang pertumbuhan paling cepat di luar daerah ini, Oke. dua daerah ini mana, Yos? Kalau ngelihat perkembangannya, 3 daerah atau provinsi lah saya bisa bilang yang perkembangannya paling cepat di luar Jakarta dan Bali itu ada 4 sih sebenarnya, cuman yang ini mirip-mirip lah. Jateng, Jatim, Oke. Jogja sama Sulawesi Selatan. Oh, oke. Tetap di kota-kota besar ya. Tetap kota besar, tapi Provinsi-provinsi besar. Sulawesi yang satu Iya, satu Sulawesi. itu luar biasa perkembangannya di Sulawesi. Iya. Pemainnya juga jago-jago, bos. Sumatera nggak ada ya? Sumatera ada, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Sama yang mungkin perkembangannya paling cepat di Sumatera adalah Sumatera Selatan. Oh, Palembang tuh luar biasa. Iya, iya. Malah lagi bikin liga Palembang duluan Oh iya. gitu. Jadi dan mereka ya ini ketua Pemprovnya juga memang sama gilanya sama saya gitu loh. Jadi mereka cepet bikin Pemkot, Pengcapnya itu cepet. Oh, Makanya pengurus. Bali juga sama. Cuman Bali itu uniknya dengan Bali itu kan lahir nih ceritanya, padahal lahirnya di Bali. Yang main turis dan ekspat. Jadi sampai sekian tahun, sampai tahun ini, Bali itu susah sekali memproduksi pemain lokal Bali. Oh. Tapi tetap ada 1-2 yang jago banget, kayak Adi kan dari situ, Scar, terus si Koko, kita kan dari situ. Tapi yang bawah-bawahnya mereka kesulitan. Walaupun tingkat pemainnya, tingkat lapangannya mungkin salah satu yang paling banyak. Tapi ininya paling kecil. Nah sekarang dia sudah mulai buka di Denpasar, di Renon. Nah ini beda total nih nanti perubahannya. Jadi saya belum melihat ke sana dulu nih, saya lagi nunggu. Tapi itu ketua Bali sudah bilang Denpasar sudah mulai buka. Tapi yang paling cepat Sulawesi Selatan sama 3 itu Jogja, Jatim, Jateng. Oke. Jadi sebetulnya di-spill lagi nih daerah-daerah mana yang masih ini ya sangat Punya potensi iya, gitu. punya potensi Kalau mau untuk bisnis, kalau buka court nih, provinsi yang mulai bertumbuh nih. court yang one stop shopping gitu maksudnya ya, yang ada All in lah ya. Habis Jakarta Jabar sebenarnya. Oke. Oh, Jabar. Tapi Jabar udah berkembang. Jadi ini yang Jabar ngitungnya Bekasi maksudnya. no, Enggak di luar Bekasi. Bandung, Bogor, Cirebon, Sumedang udah ada semua, bos. Iya, Oke. kemarin habis Cirebon ya sudah ada Oh, iya. Iya, Cirebon. Cirebon kemarin. Sumedang udah ada yang bikin. Udah ada. Jadi Jabar udah berkembang. Jabar udah berkembang. Nah, saya ngomongin yang sekarang lagi sangat berkembang, Sulawesi Selatan, Jogja, Jatim, Jateng. Oke. Berarti nanti bisa mengarah bahwa olahraga yang dulunya dikatakan dalam tanda kutip punya orang-orang kelas atas bisa dinikmati oleh banyak masyarakat Indonesia karena penyebarannya cepat banget gitu ya. Nah, mungkin yang terakhir Baik. untuk Mike kan
karena Mike ini membuat banyak event. Boleh nggak dikasih tahu sama POV People kalau mau buat event paddle, apa sih sebetulnya yang harus kita perhatikan nomor satu, kekurangan sama kelebihannya, terus triknya. Oke, mungkin yang satu persatu dulu ya. Ini lah buka rahasia dong. Ya, tadi nih bahasa emang tekno sih. Ngomong tekno. Maksud Kalau gua- nggak salah di sini. Bukan, maksudnya biar banyak eventnya Pak. Industrinya makin banyak gitu ya. Kita belajar soalnya, kita mau dengerin. Dan ini, ya gue juga siapa tahu ada ilmu dari sini. Iya kan? Oke. I think kalau semuanya dilihat itu profil pemainnya dulu yang utamanya ya. Apakah profil pemainnya kelasnya pemainnya itu seperti apa, dan juga hasilnya tuh result dari event ini mau seperti apa. Apakah ini event lifestyle yang mau bener. akhirnya ya udahlah let's get good drinks, kita Which is ramai juga ya? game, ya. Ramai juga. Jadi Yang kayak gitu cuma- biasanya ramai gak sih kalau nggak begitu ya doang? rame. Iya. Tapi itu juga mesti mapping tuh. Kadang-kadang mesti bikin mind map. Ini kenal sama siapa, ini kenal sama siapa. Jadi pas datang tuh juga, oh ya ini seru karena saling kenal satu sama yang lain. Jadi harus dipikirin banget profilnya dan community surrounding it. Kalau dibuka secara umum dan nggak targeted, itu nggak ada soulnya kadang-kadang event. Jadi nggak ya kayak waktu Battle of Schools saling kenal kan semuanya. Jadi kayak berdatang, habis itu kayak rusuh ya. Iya, seru lah pokoknya ujung-ujungnya. Jadi I think profile dari partisipannya itu penting banget. Lalu yang kedua, yang dengan profile itu yang akan mau support, yang mendanai event ini, of course mostly kan dari sponsor ya. Itu siapa? Itu harus di-align dulu. Kalau bisa ada 1 atau 2 yang anchor sponsors lah kita carinya. Jadi itu mesti di matchmaking dulu. Ini profilnya cocok, sponsornya juga lagi mau masuk ke dunia paddle. Ini kalau biasanya yang saya jalanin ya. Mungkin ada cara-cara lain, tapi dengan itu kita bisa gerak gitu. Karena kalau tanpa ini 2 bergerak, susah kita jadi nebak-nebak gitu kan. Dan di tengah-tengah kalau berubah konsep itu akan sulit sekali. Nah, of course yang diperhatikan juga setelah itu nanti expenses-nya seperti apa, timnya perlu apa aja. Karena kalau dibilang event bisa dibikin dari yang 200 juta sampai yang miliaran juga bisa gitu kan. Tinggal gimana caranya. Sorry, saya potong. Boleh nggak di-spill yang paling sedikit berapa tuh biaya event dan yang paling gede yang pernah ke Mike aja? Kalau saya sih patokannya at least kalau untuk event tuh 200-250 minimum banget. Karena untuk court sendiri tuh bisa memakan for the whole day with all the fees, belum lagi ground crew-nya, F&B-nya, dan kalau semuanya disupport oleh sponsor even lebih mungkin bisa cut ya cost-nya. Tapi kita nggak mau ambil risiko itu kan, kita nggak tahu sponsornya mau lagi kayak gimana nih, marketing budgetnya di timingnya di tahun itu atau bulan ini seperti apa. So pasti kita kasih waktu juga biasanya tuh 3 bulan lah minimum sebelumnya untuk mulai approach sponsor kayak gimana, konsepnya seperti apa. Nah yang penting yang keduanya juga adalah konsep dari eventnya sendiri. Karena sekarang again makin banyak peminat dan pemain, event-event juga makin banyak. Apa yang membedakan kita dengan event-event lain? Sempet tuh waktu itu ada newcomer nih pas saya undang kayak, ayo ikut dong eventnya. Prizes-nya apa? Gitu. Berapa cash prize kalau menang? Gitu. Kayak in a way bagus karena that means udah makin banyak eventnya. Tapi dalam sisi lain juga ngelihat itu bukan goal dari event ini sebenarnya. Kalau cuma hanya melihat cash prize saja ya. Karena itu pasti akan ada ya result of the event is of course semuanya senang. It's not kalau event-event saya nggak mau terlalu kompetitif in a way seperti itu. Ada liga lah, kita serahkan ke Mas Gali lah itu untuk liganya dan lain-lain kalau mau highly kompetitif. Untuk lifestyle kan walaupun it's a competitive sport, cuman kita nggak mau patokin ke situ. Cuman memang salah satunya juga mesti dipikirin adalah prize pool-nya seperti apa. Mesti izin juga ke PBBI juga seperti apa. Make sure ada ambulans, ada visio on site, itu harus wajib di setiap event yang kami jalanin. Jadi lama-kelamaan adds up juga sih perintilan-perintilan ini kita harus pikirin. Tapi puji Tuhan udah berapa tahun terakhir ini belajar banyak. Jadi kalau semuanya ada yang tanya gimana mulainya, just start first aja sih. Of course izin dulu ke Pak Gali dan tim. Make sure bahwa sudah didaftarkan juga eventnya secara resmi, apalagi kalau dibuka secara umum ya Mas Gali ya. Dan setelah itu pasti akan di-guide juga kok
gimana cara untuk jalanin dengan benar. Cons-nya mungkin challenge-nya tadi kan sempat ditanya, challenge-nya ya itu kita mesti bisa baca psikologi participants-nya. Kalau profilnya sudah di-set, apa yang bikin mereka ingin datang gitu kan. Jadi konsep dari eventnya seperti apa, flow of ini udah mulai berubah nih. Dulu mungkin pas kita bikin event ada sistem of play-nya Americano, jadi udah nggak fix lah partnernya siapapun, itu bisa digabungkan dengan partner beda-beda. Sekarang udah mulai jago, jadi mereka udah mulai nanya nih, saya maunya datangnya fix partner, saya nggak mau yang partner random gitu Udah kan. mulai milih ya. Udah mulai milih-milih gitu, nggak mau kalah gitu kan. Tapi masih ada kan yang Masih ada. yang Ini Amerika nanti yang juga. minggu depan masih Iya kan, proses. masih kan. Tapi ya itu bisa Itu dibikin mah. secara matang Lu harus coba padel, Mar. Hati-hati, Asik. Oke. Hari. Di sini boleh sih. Paling itu. hati-hati, Kita hati-hati ketagihan. kita pikirkan ya. Secara konsep kan kita udah dapur ya. Iya. Kalau gitu ke Mas Gali. Hmm, Mas Gali kan tadi banyak yang udah disampaikan soal prospek ke depan, hmm, proyeksi ke depan. Bahkan Indonesia tuh mau kalau bisa kita bikin ada cabur yang nantinya internasional juga. hmm, Karena memang ada wadahnya besok ya. hmm. Kalau untuk sampai ke tahap olimpiade seperti itu, kira-kira Mas Gali lihat prospek kita 5-10 tahun ke depan padel itu seperti apa? By the way ada di Olimpiade cabur Oke, padel. jadi good question. Hmm. Kita sudah tahu, belum dikonfirm, tapi kita sudah tahu PB-nya Australia mau banget untuk masukkan padel menjadi cabur di Brisbane 2032. Oh, Oke. Jadi kemarin FIP itu benar-benar konsentrasi ke sana. Ternyata di tengah-tengah jalannya, saking hype-nya, Asian Games pun dijadiin sama mereka. cepat jadi. Cepat. Jadi OCA itu ya ini jujur saja. Ini juga ada campur tangan atau bantuannya. Nah, ini tadi saya bilang kan, saya selalu disupport oleh 3 ini Menpora Koikoni. Salah satu yang membantu melancarkan negosiasi ke OCA itu Olympic Chapter Asia ya, ke OCA untuk merecognize padel sebagai sport itu adalah dari Indonesia. Jadi saya terima kasih betul kepada Pak Okto. Ya. Nah, pada saat mereka lagi meeting Olympic member, mereka selalu meeting tuh. Kita masuk di OCA. Nah, karena masuk di OCA, OCA-nya minta Jepang untuk ngadain nomor, walaupun nomornya masih sedikit ya, masih dua medali, tapi kan itu awal mula. Nah, pertanyaannya adalah biasanya kalau sudah ada di Asian Games, biasanya ya, nah sekarang kita nunggu untuk LA, mereka mau ngadain eksibisi buat kita, atau mau langsung nomor lagi nih, kita nggak tahu, belum tahu nih. Tapi yang sudah pasti, target kedepannya PBPI adalah Brisbane 2032. Itu udah pasti, karena dia yang sudah ngomong, dan Qatar 2030 jadinya Qatar 2000 Asian Games Jepang, yang berikutnya 2030 Qatar pun sudah ngomong sama saya, confirm padahal akan jadi nomor dan akan mungkin lebih dari 2 nomor. Artinya secara perjenjangan padahal sudah direcognize di Olympic Chapter, walaupun sekarang masih Asia. Kita lagi nunggu internasionalnya seperti apa, karena kan banyak sekali itu yang harus dikerjakan sama FIP gitu. Tapi apapun itu, walaupun kita eksibisi di LA pun dan nunggu sampai Brisbane, kita sudah tahu Brisbane-nya kok. Jadi dari sekarang, kenapa saya sekali lagi saya ngambil saya ngambil Junior Asia Cup di Jakarta ini, saya ambil tendernya dan kita dapat. Karena saya ingin mempersiapkan junior-junior ini nanti di U14, 16, 18 ini dalam only 6 more years loh. Dalam 6 tahun ke depan, yang 16 itu 24 tahun, yang 18, yang 16 itu 22 tahun,
yang 14 itu 20 tahun. Mereka lah yang akan berangkat kan nanti. Jadi dari sekarang ini saya sudah mau menciptakan suatu vibe di mana anak-anak ini bisa ada wadahnya untuk mulai bertanding secara fun dan bertanding secara kompetisi yang top levelnya. Awal mulanya PB duluan yang melatih atau ngambilin anak-anak awalnya atau anak-anak teman-teman kita semua kan. Kita latih dari mulai cuma 4 anak, 8 anak, 12 anak, 18 anak. Akhirnya kita juga kewalahan. Akhirnya saya coba ngomong sama teman-teman, lo buka akademi dong. Lo buka akademi dong. Lo buka klub akademi dong. Mulai banyak nih akademi. Anak-anak ini pun sudah mulai nyebar ke akademi-akademi itu. Walaupun sebagian masih ada beberapa yang kita latih. Nah, anak-anak yang awal-awalnya kita latih ini sekarang juara terus tuh udah dipegang sama ini. Sekarang kemana-mana mereka udah juara. Sampai yang U12 kita pun menang kemarin di Manila. Jadi saya sudah menciptakan suatu formula kecil untuk sampai ke Brisbane 2032. Ini udah dan alhamdulillah tahun ini kita udah signing sama pelatih dari Spanyol, Ari Moya, dengan kita juga signing Dennis Hoffman. Dia akan menjadi advisory board kita ya di bidang politik, teknik dan lainnya. Jadi saya udah ngarahin ke benar-benar ke sana arahnya. Gitu. Jadi dengan ini by the way si Ari Moya ini menolak, dia juga ditawarkan untuk megang junior U18 ke bawahnya Spanyol, timnas. Tapi karena kita nawarin sebagai timnas seniornya, mungkin dia lebih ngambil seniornya ya. Jadi dia ngambil kita. Nah ini dengan dia kita sedang bikin blueprint untuk coaching license nasional Indonesia, license referee yang sudah jalan kemarin di Jogja. Alhamdulillah lulusan yang pertama udah 12 atau 15 orang yang akan kita spread ke Pemprov. Jadi ntar Pemprov acaranya sudah bisa mulai ada license referee, wasit, dan pelatih. Jadi ada jenjang ya, level 1, level 2, level 3 gitu loh. Terus ada level 1 internasional, level 2 internasional di FIP-nya gitu. Persis kayak bola dan yang lainnya. Nah itu udah kita jalankan demi mencapai nanti Brisbane ya 2032 itu. Dan ya saya sih kayaknya udah capek ya 2032, udahlah yang muda-muda aja dan maju lah ya. Cuman maksud saya pengen mengantar sampai mereka bisa bertanding di sana dan insya Allah ada suatu prestasi yang bisa kita ini. Dan tapi intinya mohon maaf ya sekali lagi saya ulang, orang-orang kayak Mike ini sangat penting di hidup saya. Karena gini, let me tell you something. Lo mungkin cuma senyum ya, lo mungkin merasa gue kan cuma nge-handle yang non leveling, non ranking, tapi di situ yang paling penting, bos. Karena that's what keeps the wheel running. You tanpa sadar tetap menjalankan roda-roda yang tadi amatirnya. Roda-roda yang dimana tadi lo bilang sendiri ada orang baru. Ya, karena lo dipercaya untuk menjalankan suatu event, jadi terima kasih sekali. Jadi itu tetap muter di bawah rekreasional, itu tetap muter yang tadi lo bilang pengen, gue cuma pengen nongkrong, main-main, ya mungkin ada live music yang enak, ada ini. Memang di situ kuncinya karena nanti orang tuanya mengadakan itu, anak-anaknya masuk ke gua, gitu loh bos. Siap. Ya kan? Nah, kalau lo udah mulai bikin yang kemarin terusin yang Battle of the Schools, mungkin anak-anaknya juga main, kan akhirnya gue bisa ngeliat lo jago ikut. Buat gue kan gampang bos, gitu. Ngerti gak? Jadi memang, jadi memang ini penting sekali. IO yang benar itu sangat penting buat saya. Dan tadi kan Mbak bilang apa sih? Kategorinya dulu. Kategori amatir senang-senang, kategori pengen serius, tuh dua hal yang sangat berbeda. IO-nya juga dua-duanya berbeda. Yang satu bisa ranking, bisa ngikut saya, yang satu saya bebaskan untuk mengadakan apapun asal dalam kategori yang benar dan baik lah ya. Gitu. Jadi saya sih ini senang banget sama Mike gitu. Jadi dan pasti saya dukung acara-acaranya gitu. Jadi maksud saya padel ini is not dead, it's actually growing, but for EO and yang lainnya,
sudah banyak. Jadi sudah banyak ininya, menunya. Nah, lo ambil dengan benar. Bisnisnya juga banyak turusannya, bukan hanya sebagai pedal owner, pedal coach. Memang perbincangan kita ini yang tadi mungkin orang pikir apa sih pedal kan cuman olahraga gitu aja gitu ya. Ternyata enggak loh. Ternyata banyak aspeknya dan banyak ceruk pasarnya, banyak celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha POV people yang mau terjun ke dunia pedal bukan hanya sebagai pemain tapi juga sebagai pelaku industri gitu Iya, ya, Pak. betul. Oke, Bar. Oke. Kayaknya kita sudah harus berpisah. Terima kasih, Kita yang Mas terima kasih. Kali. Terima kasih. Terima kasih, Mas Mike. Terima kasih banyak. Jadi mudah-mudahan ini akan membuat industri juga semakin baik ya, tertata dengan baik. Cabang olahraganya juga terbina dengan baik sehingga ada Amin, atlet-atlet insyaallah. berprestasi dari Indonesia yang akan tampil di internasional. Pastinya. Ikuti terus POV Talk berikut ya, karena kami akan menghadirkan POV expert yang luar biasa lainnya. Saya Maria Sarjana pamit. Saya Hatman Saragi. Bye-bye. POV Talks.